Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Hola netizen yang tercinta, Reza Rahadian ikut turun gunung dalam demo darurat Indonesia menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR pada Kamis 22 Agustus 2024. Dalam orasi perdananya dalam aksi politik, Reza Rahadian menyatakan negara ini bukan milik keluarga tertentu. Reza Rahadian turut mengomentari soal keputusan DPR menunda rapat paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan ini yang dilakukan, tidak ada keputusan itu bisa lahir di hari itu. Ya, begitulah kata Reza Rahadian. Reza Rahadian juga meminta kepada massa aksi untuk terus menjaga ketertiban dan situasi tetap kondusif. Menurutnya, demo hari ini adalah kesempatan pendemo bisa menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan terhormat. Reza Rahadian juga menyampaikan bahwa kehadirannya pada demo adalah sebagai rakyat biasa dan tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah. Aksi ini digelar untuk menolak kesepakatan rapat balik DPR karena dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Demo besar ini dipicu manuver DPR menganulir putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah dan syarat usia calon kepala daerah. Lantas Anda di dalam ini wakil siapa? Teman-teman, hari ini semoga energi yang kita punya, kita bisa tetap tertib, kita tetap bisa menjaga demokrasi kita. Saya tidak mewakili kepentingan apapun, saya tidak punya kepentingan personal, saya tidak ikut dalam partisipasi politik praktis apapun. Saya hadir hari ini sebagai rakyat biasa bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Kalau ada nomor dalam undang-undang kemudian hanya dibela untuk keluarga tertentu, saya miris melihat ini semua. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, gue nggak ngerti sama sekali soal politik, tapi apa yang Kak Reza Rahadian tadi omongin, gue bisa katakan 100% setuju sama pendapat dia. Apapun yang terjadi ke depannya, kita harus sama-sama kawal. Sebagai warga negara Indonesia, sekecil apapun kontribusi kalian untuk menyuarakan hal ini, itu sangat berarti. Reza Rahadian, artis papan atas yang tidak pernah terjun ke dunia politik. Tapi kita lihat hari ini Reza Rahadian turun karena udah geram, udah saking kecewanya dengan keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. Sampai artis banyak komika juga yang turun ikut untuk demo. Pusing. Kebangetan jika di antara kalian masih ada yang setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh DPR. Ingatlah kawan, ini bukan soal Anies Baswedan, ini bukan tentang PDIP, tapi ini tentang bangsa kita. Ini soal demokrasi kita. Lihatlah para artis, dari mulai artis komika sampai Reza Rahadian, artis papan atas pun turun untuk ikut orasi dan berdemo di depan gedung DPR. Karena apa? Karena mereka paham ini persoalan bangsa kita, ini persoalan demokrasi kita yang harus kita sama-sama jaga demi bangsa dan negara yang lebih baik. Jadi coba bagi kalian yang masih ada yang mendukung kesemena-menaan dari pemerintahan kali ini, coba deh pikir ulang. Lu udah lihat bagaimana hari ini demo unjuk rasa rame banget di jalanan. Bagaimana lu lihat rame juga public figure yang ikut turun tangan, termasuk Reza Rahadian. Lu udah lihat orasi Reza Rahadian memimpin orasi demo hari ini. Yes, itu adalah bentuk kekecewaan semua orang tentang sikap DPR yang terkesan mengabaikan putusan MK mengenai persyaratan pilkada. Yes, karena kalau lo belum tahu nih berita, kita nggak bakal nyambung sama nih obrolan. Oke. Jadi gini, sejak 20 Agustus kemarin tiba-tiba muncul peringatan darurat. Lo tahu itu siapa yang pertama kali menggongkan? Yes, Mbak Najwa Shihab, yang dimana akhirnya di-repost oleh banyak sekali public figure, banyak sekali influencer, dan juga orang-orang semua di aplikasi X, di TikTok, di Instagram, semua di sosial media termasuk gua. Isunya Kaisang akan tetap dapat mencalonkan diri sebagai cagup, dimana Kaisang sendiri belum berumur 30 tahun, dia masih 29 tahun, at least masih kurang gitu ya. Kalau ditanya gua pribadi setuju apa enggak, gua pribadi juga nggak setuju kalau Kaisang dicalonkan sebagai cagup.
Cawagup. 1, belum punya pengalaman, 2 juga udah cukup abangi, udah cukup gitu loh. Udah gitu. Nah, inilah juga gongnya. Akhirnya politik kita dinilai sebagai politik keluarga. Makanya hari ini tuh puncak klimaks kemarahan, kekecewaan semua orang tentang nilai demokrasi negara ini. Karena kalau putusan MK, putusan konstitusi kita sudah tercoreng, akhirnya demokrasi kita sudah rusak. Dan DPR akhirnya memastikan akan tetap mengikuti putusan MK dengan berita, lu bisa cek di sini, yang dimana DPR menunda pengesahan RUU sampai 27 Agustus. Jadi 27 Agustus ya guys, sampai 27 Agustus itu nanti tiba, kita tetap kawal putusan MK ini tetap harus final dan mengikat. Lagian ya, sejak kapan sih DPR bisa kerja secepat ini? Apakah Anda mulai bergoyang di kursi goyang Anda setelah melihat hari ini? Ya, slogan gue buat DPR cuman begini aja sih, DPR. Anda mungkin lupa singkatan lembaga Anda sendiri gitu ya. Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Presidensi. Gitu aja ya, udah ya. Gitu aja, gimana menurut lo semua? Yang pasti unjuk rasa ini akan tetap berlangsung sampai besok. Dan kita akan tahu final keputusannya di 27 Agustus. Jadi kita tetap amati dan tetap kawal putusan MK sampai akhir. Ini disclaimer ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan respect aku ke teman-teman yang ikutan demo di depan gedung DPR. Sekarang aku mau refresh dulu, aku mau lihat kejadian-kejadian unik atau lucu yang terjadi pas demo. Yang pertama itu ini, nih kalian bisa lihat Yuda Keling ikutan demo nih. Yang main saham dari lama pasti paham, setiap Yuda Keling beli saham, pasti harga saham itu langsung anjlok ya. Dan sekarang kalian bisa lihat nih, Yuda Keling ikutan demo, dia sibuk guys. Dia nggak ada ngelihat saham sama sekali, jadi better kalian cek foto kalian take profit atau enggak kalian beli, berarti kondisi lagi aman nih buat pangsa pasar saham nih, karena Yuda Keling nggak ada main saham sekarang, dia demo. Yang kedua ini nih, kalian perhatikan ya adik-adik ini ya. Aku nggak ngerti ini memang mereka tujuannya memang dari awal ke sini atau sebenarnya mereka mau ke Migacoan terus salah jalur, tiba-tiba ada di sini, nggak ngerti, unik aja gitu. Dukung putusan MK, masa tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Saya setuju sih kalau undang-undang itu tidak diobo-obo, tidak terlalu buru-buru, ya kan? Tidak terlihat seperti ada kepentingan, dan tidak setuju ada oligarki. Tapi saya lebih ganjil lihat yang demo ini mengatasnamakan rakyat. Jika kalian demo mengataskan nama rakyat, kenapa selama ini kalian tidak muncul? Ketika ada korupsi 271 triliun dingin, kalian kemana? Kenapa tidak mengkawal? Ketika ada korupsi 8 triliun dingin, kalian kemana? Kenapa tidak ada yang protes mengatasnamakan rakyat? Ketika ada koruptor divonis ringan, kalian diam aja, nggak ada yang demo. Ketika ada pejabat yang mengkerengkeng rakyatnya dan menyiksa rakyatnya divonis bebas, kalian tidak bersuara. Ketika ada penjoliman yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat, kalian tidak demo. Aku tanda tanya demo kalian ini. Aku tanda tanya. Aku tidak setuju undang-undang diobo-obo, tapi aku lebih curiga demo kalian ini mengatasnamakan rakyat atau ditunggangi oleh kelompok yang merasa dirugikan terhadap revisi undang-undang pilkada ini. Itu aja. Saya mau menanggapi demo mahasiswa saat ini yang terjadi, di mana mereka ngomongin masalah reformasi. Reformasi tahun 98, waktu itu saya kelas 1 SMA. Dan pastinya adik-adik mahasiswa saat ini belum lahir. Dan jelas harus kalian ketahui, mahasiswa tahun 98 yang demo saat itu, mereka sudah jadi pejabat saat ini. Dan bahkan ada beberapa dari mereka sudah jadi anggota dewan yang duduk di Senayan. Dan mereka juga lah yang kalian demo saat ini. Apakah mereka turun mendampingi kalian mulai dari pagi, siang, sore hingga malam? Tidak, karena mereka tahu bahwa demokrasi sudah berjalan dengan baik hingga saat ini. Ngomongin masalah MK yang mau merevisi undang-undang untuk pilkada mengenai usia yang bisa mencalonkan diri. Seandainya kita berandai-andai MK meloloskan usia muda
bisa di bawah 30 tahun bisa mencalonkan diri. Kalau rakyat Indonesia tidak menginginkan, tinggal tidak pilih, itu aja jelas. Tapi kalau rakyat Indonesia memilihnya, berarti Indonesia puas dengan kinerja bapaknya dia, sehingga rakyat ingin anaknya menggantikan kinerja bapaknya, melanjutkan kinerja bapaknya. Jadi ya, kalau selama rakyat puas, kenapa enggak? Secara kalian berdemo mengatasnamakan rakyat, sedangkan rakyat puas. Tetapi aku melihat, ya ini opini saya, demo yang kalian lakukan ini adalah demo ketakutan, takut dia bakal menang, takut dia bakal lolos, setelah lolos dia bakal menang. Kenapa kalian takut? Tinggal gak usah pilih, selesai, dia gak bakal menang. Karena kedaulatan di tangan rakyat, dan rakyat juga yang jadi juri terakhir penentu dia menang apa enggak. Jadi kenapa kalian harus ketakutan? Sekarang pertanyaannya, kalian bawa rakyat yang mana? Rakyat yang 16% apa yang 24%? Sehingga kalian seperti ketakutan. Yang jelas kedaulatan di tangan rakyat yang menentukan. Contohnya saya sendiri nih, kalau saya tidak suka, saya merasa dia terlalu muda, saya tidak akan pilih, jelas, that's it, finish. Tidak perlu saya harus sampai merusak fasilitas berdemo. Kalau ngomongin, oh itu nepotisme, melanggar dari reformasi, Bambang, ingat, nepotisme itu kalau bapaknya sendiri yang memilih dan dia juga yang melantik, itu baru nepotisme. Selama rakyat yang menentukan, itu tidak nepotisme. Kalau kamu tidak memilih dia, berarti dia tidak menang, itu aja. Gampang kan? Makanya saya lebih respect dengan Bobon Santoso yang mengkritik pemerintah mengenai kesenjangan sosial melalui makan gratis, yaitu Kuali Nusantara. Saya lebih respect dengan beliau. Beliau tahu cara mengkritik pemerintah itu, membuat makan gratis. Saya lebih respect dengan beliau. Jadi ada juga yang berkata, oh kami dibungkam. Siapa yang dibungkam? Kamu mengungkapkan kebenaran tapi kami dibungkam, katanya kayak gitu. Bambang, kamu harus ingat, yang ngebungkam kau itu bukan pemerintah tapi kesalahanmu sendiri. Kamu tahu kamu telah melakukan kesalahan, contohnya korupsi yang besar, tapi kamu sok berkuar-kuar mengatakan, mengkritik pemerintah. Oh jelas dong, kau udah tahu korupsimu banyak, kerjaanmu nggak bagus, saya tahan-tahan ini, tapi ternyata kau sok-sokan kuar-kuar seperti pahlawan yang kesiangan. Saya kirim nih data lu, ntar lagi KPK datang ke rumahmu. Terus salah, dibungkam. Enggak, kesalahan yang ngebungkam. Kalau kita udah tahu salah, kita diam aja. Kita nggak usah, kita udah tahu kita punya kesalahan besar, terus teman kita ada kesalahan, kita kuar-kuar mengenai kesalahan teman kita, mending kita diam aja daripada kita kuar-kuar, karena kita harus tahu diri kita telah melakukan kesalahan. Seperti itu juga dengan mereka. Kalau mereka tahu sudah melakukan kesalahan, nggak usah kuar-kuar, nggak usah bikin drama kami dibungkam. Ya jelas yang membungkam kau kan kesalahanmu. Pemerintah sudah menunggu kapan kau menyelesaikan pekerjaanmu, tapi kan kau selesaikan. Kena nih, tiba-tiba kau kuar-kuar ini mengenai kesalahan pemerintahmu, langsung dikirim KPK ke rumahmu. Terus kau ngomong itu dibungkam. By the way, ini opini saya, pastinya ada pro dan kontra.